Halo adik-adik, jangan takut matematika ya, karena saya akan temenin kamu belajar dengan cara membahas latihan soal matematika. Jadi, ikutin terus channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik dengan channel Jangan Takut Matematika. Kali ini kita akan membahas soal-soal UAS Matematika untuk kelas 4 semester 1 atau semester ganjil dengan kurikulum 2013 ya. Langsung aja nomor 1, angka 8 pada bilangan 578.650 adalah bernilai. Jadi dilihat saja setelah angka 8 ini ada 3 angka, berarti ini artinya ribuan ya. Jadi jawabannya yang C itu 8.000. Kemudian nomor 2, hasil dari 200 bagi 5 plus 15 kali 23 adalah titik-titik. Ini harus selalu ingat bahwa perkalian dan pembagian ini harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum penjumlahan atau pengurangan ya. Jadi seperti ini, dikelompokkan dulu. Untuk 200 bagi 5 ini saya beri tanda kurung ya. Kemudian 15 kali 23 juga diberi tanda kurung. Artinya yang di dalam tanda kurung ini kerjakan dulu sebelum dijumlah atau dikurang ya. Di sini 200 bagi 5 40 hasilnya. 15 kali 23 345. Jadi jumlahnya adalah 385, jawabannya yang D. Nomor 3. Ibu membeli 11 dus gelas, setiap dus berisi 12 gelas. Kemudian ada 25 gelas yang diberikan kepada Tante Sinta. Maka sisa gelas yang dibeli ibu adalah titik-titik. Nah sekarang satu dus isinya 12. Berarti kalau 11 dus berapa jumlahnya? Berarti 11 kali 12 ya. 11 kali 12 dicari dulu hasilnya, kemudian baru dikurangkan ini. Kenapa dikurangkan? Karena diberikan ke orang ya. Dikurangkan 25. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi yang di dalam kurung 11 kali 12, kemudian dikurangi 25. Ini dikerjakan dulu, hasilnya 132 yang di dalam kurung. 132 dikurangi 25 adalah 107. Jawabannya yang A ya, 107 gelas. Kemudian nomor 4, pembulatan ke ratusan terdekat dari 12.345 adalah titik-titik. Ratusan di sini tempatnya adalah di angka 3 ya. Nah, ini saya beri warna ya, saya bedakan. Jadi angka ratusan adalah angka 3 yang berwarna biru ini ya. Terus yang perlu dilihat sebelah kanan angka 3. Nah, yang warna ungu ini. Jika angka yang di warna ungu ini nilainya 0 sampai 4, maka angka ratusannya dibulatkannya tetap ke angka 3 dan yang di sini dibuang 4 sama 5, bukan dibuang ya, diganti 0. Nah, seandainya angka yang di warna ungu ini, angka yang di sebelahnya angka 3 ini nilainya 5 sampai 9, maka angka ratusannya dibulatkan ke atas. Jadi yang semula 3 menjadi 4 atau jadi 400. Di sini diganti 00 ya, jadi 400. Nah, karena di sini angka setelah angka 3 ini nilainya 4, maka dibulatkannya tetap menjadi angka 3. Yang ini jadi 0 ya, 300. Jawabannya yaitu yang C. Kemudian ini taksiran rendah ke ribuan terdekat dari 2.645 plus 3.390 adalah titik-titik. Yang di sini angka ribuannya adalah angka 2 sama angka 3 ya. Kemudian kalau taksiran rendah itu berarti dibulatkan tetap ke angka itu sendiri, ke dirinya sendiri. Jadi kalau 2.645 taksiran rendahnya itu 2.000. Jadi ini dianggap 0 semua. Kemudian 3.390 taksiran rendahnya juga dibulatkan ke angka 3.000. Jadi sebelah kanannya ini 0 semua. Sehingga taksiran rendah ke ribuan terdekat dari 2.645 ditambah 3.390 adalah 5.000, yaitu yang A. Nomor 6, taksiran tinggi ke puluhan dari 76 kali 34 adalah. Nah, ini beda lagi ya. Tadi kalau taksiran rendah tetap ke angkanya sendiri. Tapi kalau taksiran tinggi berarti naik satu angka. Nah, 76 ini
Ini kan puluhannya terletak di angka 7 ya. Kalau 7 naik satu angka kan jadi 8. Ya, jadi 80 taksiran tingginya. Kemudian taksiran tinggi dari 34 adalah 40 ya. Jadi ini angka puluhannya naik satu angka, yang belakang ganti 0 semua. Jadi taksiran tinggi ke puluhan dari 76 kali 34 itu sama aja dengan 80 kali 40. Saya tulis dulu ya, 80 kali 40 sehingga hasilnya adalah 3.200, yaitu yang B. Nomor 7, Rp70.750 bila ditulis dalam bentuk uang menjadi, nah yang ini yang C ya. Ini sudah jelas ya. Jadi ini Rp70.750. Nomor 8, 2 lembar 10 ribuan dikurangi 3 lembar 2 ribuan sama dengan titik-titik. Jadi ini dijadikan ke dalam bahasa matematika seperti ini ya. 2 lembar 10 ribuan berarti 10 ribuannya ada 2 ya. Kita masukkan ke dalam kurung dulu. Jadi kalau perkalian dikerjakan dulu ya sebelum pengurangan. Jadi 2 kali 10 ribu, ini 2 lembar 10 ribuan. Kalau 3 lembar 2 ribuan, 3 kali 2 ribu. Yang ini hasilnya 20 ribu, 3 kali 2 ribu hasilnya 6 ribu, barulah dikurangkan hasilnya 14 ribu, yaitu yang A. Kemudian yang ini 5 lembar 2 ribuan dapat ditukar dengan titik-titik. 5 lembar 2 ribuan berarti 5 kali 2 ribu hasilnya 10 ribu. Nah, adik-adik tinggal menghitung aja di sini mana yang hasilnya 10 ribu. Tentu saja yang D ya, 10 lembar 1000-an. Jadi 10 kali 1000 hasilnya 10 ribu. Nomor 10, faktor dari 20 adalah, faktor itu, yang harus diingat ya, faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi habis dari angka 20. Membagi habis itu maksudnya tidak bersisa. Jadi misalkan kita ambil angka 3 ya, 20 bagi 3 itu kan bersisa. 20 bagi 3 itu hasilnya 6 ya. 6 kali 3, 18, jadi masih ada sisa angka 2. Jadi yang dicari faktor itu adalah pembagi dari angka 20. Apa aja, yaitu angka 1 ya. 20 bagi 1 hasilnya 20. Angka 2, 20 bagi 2 hasilnya 10. Angka 4, 20 bagi 4 hasilnya 5. Angka 5, 20 bagi 5 hasilnya 4. Kemudian 10, 20 bagi 10 hasilnya 2. Dan angka 20 sendiri, 20 bagi 20 hasilnya 1. Jadi faktor dari bilangan 20 yaitu yang A ya. 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nomor 11, KPK dari 15 dan 12 adalah titik-titik. Jadi kalau KPK ini harus mengalihkan faktor prima yang paling kecil pangkatnya, paling besar pangkatnya ya. Jadi ini dilihat dulu faktorisasi primanya seperti apa. Faktorisasi prima itu maksudnya perkalian dari suatu bilangan dengan bilangan yang ditulis di sini adalah bilangan prima ya. Jadi kalau misalkan seperti angka 12 ini kan 3 kali 4 atau 4 kali 3 ya. Tapi kita bentuk menjadi angkanya itu angka prima. Jadi angka 4 itu ditulis sebagai 2 pangkat 2 ya. Karena di sini bilangan primanya adalah 2 ya. Jadi di sini faktorisasi prima dari 15, 3 kali 5. Faktorisasi prima dari 12, 2 pangkat 2 kali 3. Nah, untuk mencari KPK yaitu perkalian faktor prima dengan pangkat terbesar. Di sini dilihat ya, untuk faktor prima untuk yang angka 2, di sini di angka 15 tidak ada. Di sini pangkatnya 2, berarti yang paling besar ya ini, 2 pangkat 2 ya, ditulis dulu. Kemudian angka 3 sama-sama ada dan pangkatnya sama, pangkat 1, jadi ditulis tetap kali 3. Kemudian angka 5 di sini ada pangkat 1, di sini tidak ada. Jadi kalau tidak ada tuh berarti di sini 5 pangkat 0 ya. Nah, antara 0 dan 1 tentu saja yang paling besar adalah 5 pangkat 1 atau angka 5. Jadi ini ditulis juga di sini, dikalikan semuanya, 2 pangkat 2 kali 3 kali 5, atau 4 kali 3 kali 5 hasilnya 60. Jadi KPK-nya adalah yang C. Bayu mempunyai 48 kelereng biru dan 60 kelereng kuning.
Jika Bayu ingin membagi kelerengnya ke dalam plastik dengan jumlah sama rata, maka jumlah plastik paling banyak yang bisa digunakan adalah sebanyak titik-titik. Nah, kalau soal seperti ini, kalau punya beberapa barang dan mau dibagi-bagi, maka kita mencari FPB ya. Sama seperti nomor 11 tadi. Jadi di sini dijadikan faktorisasi prima dulu ya. Ini saya contohkan pakai pohon faktor ya. Jadi untuk 48 dibagi bilangan prima yang terkecil dulu, dibagi 2, hasilnya 24. Dibagi 2 lagi, 24 bagi 2, 12. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Sudah berhenti ya, karena ini sudah semuanya dalam bentuk bilangan prima lagi. Nggak bisa dibagi lagi dengan bilangan prima yang lebih kecil lagi ya. Nah, kita lihat di sini 2-nya ada dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Berarti 48 kalau dinyatakan dalam faktorisasi prima menjadi 2 pangkat 4 kali 3 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi 2-nya pangkat 4. Untuk 60 bagi 2 hasilnya 30. 30 bagi 2, 15. 15 bagi 2 sudah nggak bisa ya. Lalu kita lanjut ke angka 3. 15 bagi 3, 5. Jadi faktorisasi prima dari 60 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, di sini dicari FPB-nya. Kalau FPB itu mengalihkan faktor prima pangkat terkecil. Di sini untuk angka 2 ya. Yang satu 2 pangkat 4, satunya lagi 2 pangkat 2. Pangkat terkecilnya di sini 2 pangkat 2. Kita tulis 2 pangkat 2. Kemudian 3 sama ya, pangkatnya 1 kalikan 3. Untuk angka 5 di sini tidak ada faktor 5. Jadi bisa diabaikan, tidak usah dimasukkan ke perkalian di sini ya. Dengan demikian FPB dari 48 dan 60 yaitu 2 pangkat 2 kali 3 atau 4 kali 3 hasilnya 12. Jadi jawabannya yang D ya. Di sini FPB nomor 13, FPB dari 75 dan 100. Sama ya, mengalihkan faktor prima dengan pangkat yang terkecil ya. Kita faktorkan dulu. Pakai pohon faktor, 75 dibagi 3, 25. 5 bagi 5, hasilnya 5. Sudah berhenti di sini. Berarti ini faktorisasi primanya 3 kali 5 pangkat 2 ya, di sini. Kemudian angka 100 dibagi 2, hasilnya 50. 50 bagi 2, 25. 50 bagi 5, hasilnya 5. Jadi faktorisasi prima dari 100 adalah 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Sekarang FPB-nya kita kalikan faktor prima dengan pangkat terkecil. Untuk angka 2 di 75 tidak ada, berarti tidak usah diabaikan. Tidak usah dihitung ya maksud saya. Kemudian untuk angka 3 juga gitu. Di 75 ada, di 100 tidak ada, diabaikan saja. Nah, sekarang untuk angka 5, faktor 5 ini sama-sama ada. Sama-sama pangkatnya 2, jadi ambil aja 5 pangkat 2. Hasilnya 25. Jadi jawabannya FPB 75 dan 100 adalah 25 yang B ya. Nomor 14. Nah, ada sudut seperti ini. Sudut yang terbentuk dari perpotongan garis KM dan LM. Adalah sudut apa ini? Sudutnya apa sama kaki atau lancip atau siku-siku atau tumpul pilihannya ya. Sekarang untuk menjawabnya kita bandingkan dengan sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu bentuknya seperti ini ya, dan biasanya ditandai dengan tanda seperti ini. Ada kotak di ujungnya. Jadi sudut siku-siku itu besarnya 90%. Kita bandingkan sudut ini, siku-siku dengan sudut ini. Jadi sudut yang KML ini kan lebih besar ya. Kalau lebih besar dari 90 derajat, berarti sudut KML itu adalah sudut tumpul. Ya. Jadi jawabannya yang D. Kemudian sudut yang besarnya 90 derajat dinamakan sudut siku-siku ya, sudah dijelaskan di atas. Kemudian ini penambahan dengan satuan yang berbeda-beda. 1 jam tambah 10 menit tambah 75 detik, hasilnya nyatakan dalam detik. Berarti untuk yang jam dan menit ini harus diubah ke detik dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi adik-adik ingat, kalau 1 jam itu nilainya sama dengan 3.600 detik. Jadi kalau 1 jam 1 kali 3.600, jamnya diganti satuannya menjadi detik. Kemudian kalau menit ke detik itu kali 60.
Jadi 10 menit, 10 kali 60 detik. 75 detiknya tetap ya. Nah, sekarang 3600 kali 1 hasilnya 3600. 10 kali 60, 600. 75 tetap. Dijumlahkan aja hasilnya 4275 detik, yaitu yang C. Nomor 17. 5 tahun tambah 7 windu dikurangi 5 lustrum. Nah, ini adik-adik harus tahu, 1 windu itu sama dengan 8 tahun. Kalau lustrum, 1 lustrum itu sama dengan 5 tahun. Yang ditanyakan dalam bentuk tahun, jadi windu dan lustrum kita ganti satuannya menjadi tahun. Untuk 5 tahunnya tetap untuk 7 windu, karena 7 windu satu windu itu 8 tahun, jadi 7 windu 7 kali 8 tahun. 5 lustrum 5 kali 5 tahun. Jadi ini 5, 7 kali 8 56, 5 kali 5 25. Dijumlahkan hasilnya 36 tahun, yaitu yang B. 18. Bagus mempunyai 3 tali, panjang masing-masing tali adalah 200 cm, 3 meter, dan 40 desimeter. Panjang seluruhnya dari ketiga tali tersebut adalah titik-titik meter. Jadi yang ini dari sentimeter dan desimeternya diganti ke meter dulu ya, baru bisa dijumlahkan. Kita lihat tabel konversi seperti ini. Jadi kalau setiap turun 1 anak tangga itu maka harus dikalikan 10 ya. Kalau turun 2 berarti dikali 10 kali 10 lagi kali 100 gitu ya. Kebalikannya kalau naik 1 anak tangga itu dibagi 10. Kemudian kalau misalkan naik 3 anak tangga, maka harus dibagi 10 kali 10 kali 10 atau dibagi 1000 ya. Nah, sekarang kita kerjakan 200 cm dijadikan meter. Senti letaknya di sini, mau ke meter berarti naik berapa? 1, 2. Naik 2 anak tangga berarti dibagi 10 kali 10 atau dibagi 100. Jadi kalau 200 cm jadikan meter, 200 bagi 100 meter. Kemudian desimeter letaknya di sini, mau ke meter naiknya 1 anak tangga berarti dibagi 10. Jika 40 desimeter jadikan meter, hasilnya 40 bagi 10 meter ya. Yang ini hasilnya 2, kemudian tambah 3, tambah 4, total 9 meter, jawabannya yang B. Sekarang di sini pertanyaannya 4 kg plus 30 ons plus 1 kuintal. Jawabannya diminta dalam bentuk kilogram. Berarti ons dan kuintal harus diganti menjadi kilogram. Ini adik-adik harus ingat, 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Kalau 1 kuintal 100 kilogram ya. Nah, sekarang dibalik, yang diketahui 30 ons ya. Dari 30 ons jadikan ke kilo berarti harus dibagi 10 ya. Kalau 1 kilo ke ons itu berarti 10. Kalau on ke kilo berarti dibagi 10. Nah, seperti ini, yang 4 kilogram tetap. 30 on jadikan kilogram berarti dibagi 10. 30 kali 10. 1 kuintal dijadikan kilogram berarti 1 kali 100. Jadi ini hasilnya 4, yang ini 3, yang ini 100. Dijumlahkan semuanya 107 kilogram, jawabannya yang D. Sebuah jajar genjang yang mempunyai panjang alas 11 cm dan tinggi 15 cm, maka luasnya adalah titik-titik cm persegi. Nah, untuk jajar genjang itu rumus luasnya adalah alas kali tinggi. Luas jajar genjang alas kali tinggi, atau mungkin adik-adik ada yang disingkat ya A kali T ya, sama aja. Di sini alasnya 11, tingginya 15. Jika dikalikan hasilnya 165, satuannya cm persegi. Jawabannya yang B ya. Nomor 21, sebuah jajar genjang memiliki luas 340 cm persegi dan tingginya adalah 17 cm. Maka alasnya adalah, nah ini tinggal kita masukkan aja ke rumus ya. Luas jajaran genjang sama dengan alas kali tinggi. Yang diketahui tadi luasnya ya. Jadi luas jajaran genjang ini kita ganti dengan angka 340 sama dengan alasnya belum tahu, tetap aja kita tulis alas atau A kali tinggi, tingginya 17. Nah, berarti alasnya berapa? Alasnya 340 bagi 17, hasilnya 20 cm, jawabannya yang C.
Nomor 22. Jika bangun di atas adalah jika luas bangun di atas adalah 475 cm persegi, maka tingginya adalah titik-titik. Jadi di sini yang diketahui 25 cm ini kan berhadapan dengan alas ya. Jadi ini sama aja dengan alasnya. Alas di sini juga 25 cm ya. Kemudian ini sisi yang sebelah sini HE 20 cm. Tapi adik-adik harus ingat bahwa untuk menghitung luas jajaran genjang itu sisi yang miring ini tidak usah diperhitungkan. Rumusnya adalah alas kali tinggi ya. Jadi itu tidak diabaikan aja yang 21 cm. Kita masuk ke rumus ya. Rumus luas jajar genjang alas kali tinggi. Tadi luasnya diketahui 475 cm. Jadi ini kita ganti dengan 475 sama dengan alasnya tadi 25 kali tinggi. Tingginya berarti 475 dibagi 25 yaitu 19 cm, jawabannya yang C. Nah ini rumus untuk mencari luas segitiga adalah titik-titik. Rumus segitiga itu, luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Ini kalau dikelompokkan bisa seperti ini nulisnya. Jadi setengah itu kan bagi 2 ya. Alas kali tinggi dibagi 2. Yaitu yang C ya. Ini alas kali tinggi kemudian dibagi 2. Nomor 24. Luas sebuah segitiga yang panjang alasnya 20 cm dan tinggi 15 cm adalah titik-titik. Luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi ya. Sudah dijelaskan di nomor 23. Jadi tinggal kita masukkan aja. Luasnya setengah kali alasnya 21. Tingginya 15. Jadi ini nanti 21 kali 15 hasilnya dibagi 2. Yaitu 157,5 cm persegi. Jawabannya yang D. Nomor 25. Jika sebuah segitiga mempunyai luas 200 cm persegi dan tingginya adalah 10 cm, maka panjang alas segitiga tersebut adalah, masuk ke rumus lagi ya. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luas segitiganya diketahui 200. Langsung aja sini ganti 200 sama dengan setengah kali alas kali tingginya 10. Jadi ini tetap 200. Di sini yang bisa dihitung adalah angka setengah kali 10 ya. Setengah kali 10 berarti 10 bagi 2, hasilnya 5. Jadi 200 sama dengan alas kali 5, berarti alasnya adalah 200 dibagi 5, yaitu 40 cm, jawabannya yang B. Sekarang soal isian ya. Jawablah pertanyaan berikut. Hasil dari 8.725 dikurangi 3.217 plus 1.975 dikurangi 34 kali 19. Nah, ini ingat ya adik-adik ya, kalau perkalian itu harus dikerjakan lebih dulu daripada pengurangan atau penjumlahan. Jadi yang 34 kali 19 ini harus kita beri tanda kurung ya. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini ya, 8.725 terus yang ini tetap ya. Kemudian yang ini kita kasih kurung ya. Jadi yang 8.725, kemudian yang ini yang dalam kurung penjumlahan ini hasilnya 5.192. Kemudian perkalian yang ini 34 kali 19 hasilnya 646. Jadi tinggal dikurangkan aja. Ini dikurangi ini dan ini hasilnya 2.887. Lanjut nomor 2. Taksiran tinggi ke ribuan terdekat dari 2120 plus 4735. Kalau taksiran tinggi berarti ini untuk angka ribuannya dinaikkan satu angka ya. Jadinya kalau 2120 menjadi 3000. Kalau 4735 ini angka ribuannya angka 4 naik 1 jadi 5, jadi 5000 ya. Jadi taksiran tingginya adalah 3.000 plus 5.000, hasilnya 8.000. Nomor 3, 4 lembar 10 ribuan plus 5 lembar 1000-an plus 2 lembar 100 ribuan sama dengan berapa rupiah? Nah ini 4 lembar 10 ribuan berarti 4 kali 10 ribu. 5 lembar 1000-an 5 kali 1000.
2 lembar 100 ribuan, 2 kali 100 ribu. Yang ini hasilnya 40, kemudian 5.000, dan di sini 200 ribu, berarti total 245.000 rupiah. Nomor 4, faktorisasi prima dari 300 adalah, ini kita buat pohon faktor dulu ya. Seperti ini, 300 dibagi 2, hasilnya 150. 150 bagi 2, hasilnya 75. 75 bagi 3, hasilnya 25. 25 bagi 5, hasilnya 5. Jadi faktorisasi prima dari 300 adalah ini, 2 pangkat 2 ya, kali 3, kali 5 pangkat 2. Ya, seperti ini ya. Kemudian nomor 5. Bus mahkota lewat di depan rumah Santi setiap 4 jam sekali. Bus Sentosa lewat setiap 10 jam sekali. Kedua bus akan melewati bersamaan setiap berapa jam sekali. Nah, kalau seperti ini, kalau kejadian yang berulang, itu berarti yang dicari adalah KPK-nya ya. Adik-adik harus mencari KPK antara 4 dan 10. Kita tulis dulu, faktorisasi primanya dari 4 adalah 2 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 10, 2 kali 5. KPK-nya, KPK itu adalah mengalikan faktor dengan pangkat terbesar ya. Di sini untuk angka 2, faktor primanya, pangkat terbesarnya adalah pangkat 2. Jadi ditulis 2 pangkat 2, kemudian dikalikan angka 5 di sini, pangkat terbesarnya 5 pangkat 1, di sini tidak ada. Jadi ini yang terbesar ya. Kali 5. 2 pangkat 2 itu 4 kali 5, 20. Jadi bus mahkota dan Sentosa lewat bersamaan setiap 20 jam sekali. Nomor 6, FBB dari 110 dan 154 adalah titik-titik. Nah, ini dibuat lagi ya pohon faktor. 110 dibagi 2 hasilnya 55. 55 bagi 5 hasilnya 11. Jadi 110 ini faktorisasi primanya adalah 2 kali 5 kali 11 di sini ya. Untuk 154 bagi 2 hasilnya 77. 77 bagi 7 hasilnya 11. Jadi faktorisasi primanya 2 kali 7 kali 11. FBB itu berarti perkalian faktor prima pangkat yang terkecil. Di sini untuk angka 2 pangkat terkecilnya sama ya, 2. Tulis aja 2, kemudian dikalikan lagi faktor yang lain yang pangkatnya terkecil, 5 dan 7 karena tidak sama, tidak ada di masing-masing ya. Jadi diabaikan saja, yang ada ini 11, sama-sama pangkat 1, jadi tulis aja 11 di sini. 2 kali 11 hasilnya 22. Sekarang ini nomor 7, 7 lusin tambah 2 gros tambah 50 buah. Jadikan dalam satuan buah ya. Jadi untuk lusin dan grosnya harus diganti menjadi buah dulu. 1 lusin itu 12 buah, jadi kalau 7 lusin 7 kali 12. Kemudian 1 gros 144 buah, jadi kalau 2 gros 2 kali 144. Jadi ini 7 kali 12 84, 2 kali 144 288, kemudian ditambah 50, hasilnya 422 buah. Sekarang 2 jam 15 menit 30 detik ditambah 3 jam 59 menit 50 detik. Nah, ini saya buat penjumlahan bersusun ya. Seperti ini, 2 jam 15 menit 30 detik ditambah 3 jam 59 menit 50 detik. Yang detik ditambah detik ya. 30 tambah 50 80. 15 tambah 59 74 dan 2 tambah 3 5. Nah, di sini akan saya pecah untuk menit dan detiknya karena melebihi dari maksimalnya ya. Jadi maksimal itu kan 60 menit itu sama dengan 1 jam ya. Jadi ini kalau 74 menit saya pecah jadi 60 plus 14. Demikian juga detik. 60 detik itu sama dengan 1 menit. Jadi di sini angka 80 detik saya pecah menjadi 60 plus 20. Nah, ini yang 60 menit tadi nilainya sama dengan 1 jam. Jadi di sini 74 menit itu sama dengan 1 jam 14 menit. Kalau 80 detik itu berarti 60 detik plus 20 detik yaitu
1 menit 20 detik ya. Karena ini yang 60 detik nilainya sama dengan 1 menit. Nah, sekarang untuk yang jam saya beri warna biru. Kemudian yang menit saya beri warna coklat. Jadi ini kalau dijadikan jam, menit, detik, yang 20 detiknya tetap. Nah, yang ini 1 menitnya ini ditambahkan ke sini. 1 tambah 14, 15 menit. Yang 1 jam ini ditambahkan ke 5, jadi 6 jam. Jadi hasilnya adalah 6 jam 15 menit 20 detik. Nomor 9. Tinggi bangun di samping jika luasnya 1085 cm persegi adalah titik-titik cm. Ini adalah bangun jajar genjang, jadi kita mencarinya menggunakan rumus jajar genjang ya. Luas jajar genjang yaitu alas kali tinggi. Alasnya 35 cm. Loh, ini di atas kok alas. Nah, ini karena kan berhadapan dengan EF ya. HG ini berhadapan dengan EF, jadi panjangnya sama. EF ini alasnya, jadi alasnya sama seperti ini, 35 cm ya. Jadi 1085 ini luasnya sama dengan alas kali tinggi. Oh, maaf ini keliru, salah tulis ya. Alasnya tadi 35, kemudian tingginya dicari. Tingginya berarti 1085 dibagi 35, hasilnya 31 cm. Yang ini diabaikan saja karena ini tidak masuk dalam perhitungan. Selanjutnya ada bangun segitiga seperti ini. Jika keliling segitiga di atas adalah 91 cm, maka panjang AC adalah titik-titik. Jadi adik-adik, kalau bentuknya seperti ini, maaf. Nah, seperti ini ya. Kalau ada tanda seperti ini, itu artinya panjangnya sama. Jadi AC dan BC panjangnya sama. Jadi kalau ada segitiga yang dua kakinya ini sama, berarti segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Di sini untuk mencari keliling adalah menjumlah sisi-sisinya. Jadi keliling segitiga ABC ini adalah panjang AB ditambah panjang AC ditambah panjang BC ya. Nah, ini AC dan BC belum diketahui, tapi nilainya sama. Berarti kita misalkan aja dia adalah sebesar N cm ya. Kelilingnya tadi adalah AB tambah AC tambah BC. Kelilingnya diketahui 90 cm, AB diketahui 27, AC dan BC belum tahu, kita lambangkan dengan angka huruf N. AC-nya N, BC juga N ya, seperti ini. Nah, kalau N ditambah N, hasilnya 2 kali N. Jadi N-nya ada 2. Adik-adik yang biasa menulis 2N bisa ditulis 2N, nggak apa-apa, nggak masalah. Ada juga yang menulis 2 kali N ya. Jadi 91 sama dengan 27 ditambah 2 kali N. 27-nya ini pindah ke ruas kiri, yang semula positif berubah menjadi negatif karena pindah ruas. 91 dikurangi 27 sama dengan 2 kali N. Ini kurungnya kita buang aja ya, sudah nggak diperlukan. 91 dikurangi 27 hasilnya 64 sama dengan 2 kali N. Berarti N adalah 64 dibagi 2, hasilnya 32. Nah, N sudah ketemu 32, jadi panjang AC adalah 32 cm ya. Kemudian soal lagi ya, soal cerita ayah membeli 10 kardus mie instan. Setiap kardus mie instan berisi 40 bungkus mie. Sesampainya di rumah, ayah memberikan mie tersebut kepada 21 tetangganya, masing-masing mendapat 15 mie instan. Berapa bungkus jumlah mie instan ayah sekarang? Nah, ini ditulis dalam bahasa matematika seperti ini. Jadi jumlah mie instan ayah sebelum diberikan ke orang-orang adalah 10 kali 40. Dari mana? Karena ini kan ada 10 kardus. Nah, satu kardus isinya 40. Kalau 10 kardus berapa? 10 kali 40 ya. Ditulis ini. Kemudian diberikan, berarti dikurangi. Diberikan kepada 21 tetangga. Satu orang dapat 15.
Jadi kalau 21 orang tetangga dapat berapa yang harus dikeluarkan ayah? Berarti 21 kali 15 ya. Yang ini perkalian harus dikerjakan sebelum pengurangan atau penjumlahan ya. Di sini 10 kali 40, jumlah mie instan ayah yang mula-mula adalah 400. Diberikan ke tetangga sebanyak 21 kali 15, yaitu 315. Hasilnya 400 kurangi 315, 85 bungkus. Jadi sisa mie instan ayah tinggal 85 bungkus. Santi mempunyai 1 lembar 100 ribuan, 2 lembar 50 ribuan, dan 10 lembar 5 ribuan. Jika semua uang Santi ingin ditukarkan ke uang 10 ribuan, berapa lembar Santi akan mendapatkan uang 10 ribuan dari semua uangnya ini? Nah, ini seperti ini ya, uang Santi yang 100 ribuannya hanya 1 lembar, berarti 1 kali 100. Ditambah uang 50 ribuannya ada 2 kali 50 ribu. 5 ribuannya ada 10, jadi 10 kali 5 ribu. Ini hasilnya 100 ribu, ini juga 100 ribu, 10 kali 5 ribu, 50 ribu. Jadi total uang Santi 250 ribu. Jadi uang ini mau ditukar menjadi uang 10 ribuan. Dapatnya berapa lembar? Tentu saja harus dibagi ya, 250 ribu dibagi 10 ribu. Hasilnya 25. Nah, berarti kalau uangnya ditukar dengan uang 10 ribuan, Santi dapat 25 lembar ya. Ibu membeli buah-buahan dari pasar untuk keperluan acara ulang tahun anaknya. Buah jeruk sebanyak 90 buah, buah apel 120 buah, dan buah mangga 150 buah. Ibu ingin mengemasnya ke dalam bungkusan plastik dengan jumlah sama rata. Yang A, hitunglah jumlah bungkusan plastik paling banyak yang bisa digunakan ibu. Yang B, berapakah isi buah jeruk, apel, dan mangga pada masing-masing bungkusan plastik. Nah, kalau punya barang dan mau dibagi-bagi, seperti tadi, ini yang dicari adalah FPB-nya ya. Ini difaktorkan dulu. 90 dibagi 2, 45. 45 bagi 3, 15. 15 bagi 3, 5. Jadi 90 ini faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Jadi adik-adik yang perlu dilihat adalah angka yang berwarna biru ya. Jadi faktorisasi prima itu yang letaknya paling kiri dan paling bawah. Itu dikalikan semua. Untuk 120 dibagi 2 hasilnya 60, bagi 2 hasilnya 30, 30 bagi 2 15, 15 bagi 3 5. Jadi faktorisasi prima dari 120 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Untuk 150 dibagi 2 hasilnya 75, 75 bagi 3 25, 25 bagi 5 hasilnya 5. Jadi faktorisasi prima dari 150 adalah 2 kali 3 kali 5 kuadrat ya. Nah, di sini tadi jumlah plastik yang diperlukan adalah mencari FPB dari 90, 120, dan 150. Jadi kalikan saja faktor prima dengan pangkat yang terkecil. Di sini yang paling kecil angka 2 ya, jadi 2. Kemudian dikalikan lagi. Untuk angka 3, pangkat terkecilnya adalah pangkat 1, jadi 3. Kemudian angka 5 juga paling kecil pangkatnya pangkat 1. Jadi hasilnya adalah 5 ya di sini. Untuk angka 2, 2. Untuk angka 3, 3. Angka 5, 5. Dikalikan semuanya. 2 kali 3 kali 5, 30. Jadi jumlah plastik paling banyak yang diperlukan ibu sebanyak 30 buah. Nah, yang ditanyakan yang B, berapa buah jeruk, apel, dan mangga pada masing-masing bungkusan plastik. Jadi tentu saja harus dibagi dengan jumlah plastik tadi. Yang jawaban dari soal A. Untuk jeruk 90 bagi 30, 3 buah. Jadi di dalam satu bungkusan plastik isinya ada jeruk 3 buah. Apelnya 120 bagi 30, 4 buah. Mangga 150 bagi 30, 5 buah. Nomor 4, pada tahun ini Pak Roni telah memanen semua tanamannya di sawah. Dari panen itu menghasilkan padi seberat 2 ton, jagung 15 kuintal, dan kedelai seberat 3.250 kg.
berapa kilogram semua panen Pak Roni tahun ini. Jadi di sini yang ton dan kuintal dijadikan kilogram ya. 1 ton itu 1000 kilo. Jadi kalau 2 ton 2 kali 1000. Kalau kuintal, 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Jadi kalau 15 kuintal 15 kali 100. Nah, ini 2 kali 1000 2000, 15 kali 100 1500, kemudian tinggal dijumlah semuanya. Hasilnya 6.750 kilogram. Soal terakhir, Panji dan Doni sama-sama menggambar jajar genjang. Kemudian jajar genjang Panji memiliki panjang alas 23 cm dan tinggi 15 cm. Lalu jajar genjang Doni memiliki panjang alas 30 cm dan 11 cm. Hitunglah luas masing-masing jajar genjang yang digambar Panji dan Doni. Yang B, jajar genjang milik siapakah yang paling luas? Kita masukkan aja ke rumus ya. Luas jajar genjang milik Panji ini alas kali tinggi, yaitu 23 kali 15, hasilnya 345 cm persegi. Jajar genjang milik Doni, ini alasnya 30, tingginya 11, jadi hasilnya 330 cm. Jadi jajar genjang yang paling luas adalah milik Panji ya. Nah, demikian anak-anak, adik-adik ya. Untuk pembahasan soal UAS Matematika semester 1, kurikulum 2013 sudah selesai. Sering-sering berlatih supaya gampang ketika mengerjakan ujian ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.